orang Batak itu punya sifat yang keras, tegas, komit. Tapi omongan Anda yang kemarin bilang itu di sebuah podcast Madilog, ya, saya siap mati bila saya minta maaf kepada Jokowi. Itu bagaimana pertanggungjawaban Anda, Larismon? Coba Anda jawab. Ya, semua netizen sudah menganggap Anda itu pengkhianat, ya, pengkhianat. Anda boleh minta maaf, silahkan, itu hak Anda. Tetapi lari dari keluarga, kemudian berbalik arah dan menjelek-jelekan, itu disebut pengkhianat. Jadi saya memang adalah salah satu reseller dari buku Given and Game. Dan kemudian sampai sekarang pun saya masih menjadi reseller dari buku yang Dr. Tifa terakhir, yaitu Otak Politik Jokowi dan Samurai Pena Dr. Tifa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah persis seperti yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Ini menurut angle saya ya, pandangan saya. Kalau memang Larismon ini memiliki penelitian dari sisi geometri, translasi, kemudian pencahayaan yang sudah dilakukan 3 bulan terakhir, pertanyaannya, the question is, kenapa tidak dibicarakan di internal? Ibaratnya keluarga, yang ngomong dulu lah, kan begitu. Bicarakan dengan Mas Roy, dengan Dr. Tifa, dengan pengacara. Ini loh, saya punya temuan. Ini kan enggak, tiba-tiba langsung ke Solo. Nah, ini kan ada apa? Tanda tanya. Dan yang kedua, bukan langsung ke Solo, ke Polda Metro langsung, ke Dirkrimum dulu. Setelah itu, setelah diumumkan baru kemudian ke Solo. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Larismon kan pernah menyatakan dalam berbagai forum bahwa lawanlah buku dengan buku. Nah, ini kan enggak. Seharusnya Larismon ini membuat dulu semacam postulat atau rumusan yang benar-benar pasti, baru membuat pernyataan atau statement atas buku Jokowi White Paper dan buku Given and Game. Kalau ini kan enggak, buku yang sudah dibuat dilawan dengan narasi, jadi lompatannya itu terlalu jauh. Nah, jadi saya sayangkan. Dan kemudian yang ketiga adalah, ini sebagai informasi saja, bahwa di medsos semua netizen sudah menganggap Anda itu pengkhianat, ya, pengkhianat. Anda boleh minta maaf, silahkan, itu hak Anda. Tetapi lari dari keluarga, kemudian berbalik arah dan menjelek-jelekan, itu disebut pengkhianat. Tidak pantas sebagai, mohon maaf, saya bawa suku ya, orang Batak itu punya sifat yang keras, tegas, komit. Tapi omongan Anda yang kemarin bilang itu di sebuah podcast Madilog, ya, saya siap mati bila saya minta maaf kepada Jokowi. Itu bagaimana pertanggungjawaban Anda, Larismon? Coba Anda jawab. Ya, saya akan hina sehina-hinanya Rismon Hasmon Syanipar kalau saya minta maaf. Hati-hati, ucapan Anda itu adalah doa. Ya, saya orang Batak, Anda orang Batak. Kita punya komitmen. Jangan sembarangan bicara, gitu loh. Nah, yang terakhir, saya mau sampaikan agar ditonton oleh semua pemirsa RH Channel dan semua YouTuber. Kedatangan Rismon Syanipar didampingi oleh Jamada Girsang itu mau saya lihat dari angle yang berbeda. Wawancara setelah keluar dari rumah Pak Jokowi mengatakan bahwa Anda berdua melakukan permohonan maaf dengan membawa ulos dan arsik. Ya. Nah, ini kalau dari perspektif budaya Batak itu sudah menyalahi. Ulos itu bukan untuk minta maaf. Bukan. Ya. Ulos itu adalah ucapan harapan dan doa agar diberikan keberkahan, diberikan hidup yang panjang umur, rezeki,
bukan untuk minta maaf. Begitupun dengan arsik. Apa itu arsik? Itu makanan khas dari Batak, ikan mas. Agar orang yang diberikan arsik itu secara raga dia sehat sesuai dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang yang memberi ulos. Nah, jadi secara filosofis ulos itu adalah memberikan gambaran untuk doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari jiwanya. Mas itu untuk menyehatkan raga. Nah, Anda berdua, ya, saya katakan di sini, Anda melakukan legitimasi terhadap budaya Batak untuk kepentingan pribadi Anda, untuk kepentingan pragmatis Anda. Salah, tidak bisa. Di luar sana sudah banyak orang-orang Batak yang keberatan dengan perbuatan Anda berdua. Jadi tolong itu diklarifikasi dan konfirmasi. Apa tujuan Anda memberikan ulos dan arsik kepada Jokowi? Konteksnya sudah salah kaprah. Nah, jadi salah kaprah. Jadi melalui forum ini, melalui podcast ini, pemirsa semua, yakinilah, silakan Anda minta maaf, nggak masalah. Tapi perjuangan kami akan berjalan terus, tidak masalah. Dan toh itu tidak membuktikan apa-apa. Ijazah Jokowi, pendidikan Gibran itu tidak terbukti apa-apa. Nggak ada, nothing. What you do is nothing. Respon Sianipat. Ya? Oke. Thank you. Oke. Sekali lagi ya buat Rismon, kita tidak marah-marah ya. Kalau ada yang keras sedikit itu gayanya aja. Yang kita ingin katakan adalah kita yang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan kebenaran itu mesti diucapkan. Karena kalau kebenaran itu disimpan, maka masyarakat nanti tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Karena saya pun mendapatkan fitnah juga. Ada yang bilang, wah, RH mastermind-nya. Tidak mungkin kalau RH tidak tahu. Kan orang kan berimajinasi, masa koordinator tidak tahu. Emang mastermind-nya itu inisialnya bukan R, tapi P. Oh. Jadi P. Yang Pak disebut Pak Eros. Jadi kalau dibilang mastermind ya saya mengatakan saya tidak tahu apa-apa ya, dan kemudian saya pun sudah lepaskan Rismon sebagai lawyer saya, dan kemudian kita bentuk yang baru namanya Troya, Tifa Royce Advocate, ya kan, bukan mutual tapi mutual. Silakan Michael Sinaga ya. Oke. Nah, tadi Pak Roy dituduh seperti itu. Saya juga dituduh tadi di Rakyat Bersuara oleh seorang Rasman Nasution ini ya. Aduh, lah ini nggak jelas aja ini tuduhannya. Jadi kalau memang saya terlibat, ya jelas saya akan menyembunyikan itu. Ngapain saya buka? Bodoh sekali saya, ya kan? Dan kalau saya memang terlibat di situ, saya kepingin duit juga atau apa, ya kan? Tuduhannya kan seperti itu tadi, ya kan? Sekarang begini, saya sebagai yang pernah menjadi koordinator manajemen Gibran Endgame bersama brand ambassador Ron Suryo, iya kan? Dan di sini banyak nih masih di sebelah saya manajemennya nih. Ada bendaharanya di sini, ada investornya di sini. Nah, pertama yang Abang Rasman harus tahu dan rakyat Indonesia harus tahu, buku tersebut tidak akan terbit tanpa dua orang. Satu itu seorang Ibu Lisa namanya, menyumbang 50 juta. Kedua, saya menyumbang 25 juta. Bukan menyumbang ya, dipinjam duit saya untuk mencetak buku itu. Tapi ya kalau nggak ada itu juga nggak bakal bisa. Nah, yang saya sayangkan di hari-hari pertama untuk mencari investor itu, ada dua orang yang menjanjikan 25 juta seorang juga. Satu namanya Jahmada Girsang, satu namanya Mulyadi. Dua orang itu, nih Baru sih? ini cerita baru nih. Hajar juga nih lalat satu ini. Nah, jadi awalnya harusnya ada uang 125 juta untuk mencetak buku itu. Tapi yang yang melaksanakan komitmennya hanya yang 50 dan 25 saya.
udah dibalikin sih duitnya, jadi nggak usah ini, santai aja Bang Rismon, nggak usah marah-marah dulu. Saya tahu uangnya udah dikembalikan, tapi Anda lupa saya pernah membantu untuk itu, satu. Nah lalu manajemen itu ya solid selama 14 hari saja, cukup 14 hari saja itu solid. Karena di tanggal 14 ada seseorang yang nelponin Bang Rismon malam-malam di Bandung. Dia mungkin menelponnya nggak dari Bandung ya. Nah, ada yang mengatakan itu seorang pengacara. Namanya siapa nggak tahu, mungkin namanya sudah saya sebut tadi. Ya, atau mungkin dia yang bersama Bang Rismon datang ke Istana Wapres dan ke rumah Jokowi di Solo. Mungkin itu orangnya. Tapi saya nggak tahu, silakan diklarifikasi aja. Apakah Anda yang nelpon sehingga Bang Rismon bilang, seperti saya bilang di Rakyat Bersuara tadi, kalau besok saya sudah tidak ada, siapa yang mau melanjutkan buku ini? Tanya Rismon kepada kami bersepuluh. Loh, Anda tidak ada. Saya tanya begitu ke Bang Rismon ya. Nih Bang Refli biar tahu juga nih. Saya tanya ke Bang Rismon, emang Anda mau diapain? Abang mau diapain? Ada yang ngancam membunuh kah? Ada yang mengancam apakah? Menangkap, memenjara, atau apa? Karena ancaman-ancaman seperti ini ya udah banyak. Entah di medsos, entah di mana, udah banyak sekali ancaman seperti itu. Tapi ya satu, kita kan punya Tuhan ya. Yang kedua, kita juga punya akal sehat. Kenapa sekarang? Gara-gara buku ini dicetak, ya terserah Anda lah. Tapi sejak malam itu, memang kelakuannya Rismon sudah berubah. Sejak 14 Januari 2026. Jadi yang dibilang Pak Roy prabayar pasca bayar, sebelum itu lagi ini. Saya katakan ini prakondisi. Prakondisinya sudah terjadi, tinggal prabayarnya yang terjadi. Ya kan, prabayar pasca bayarnya itu menyusul nanti. Nah, gitu. Jadi itulah yang membuat Rismon menyuruh saya untuk membuat surat ke Pak Jokowi. Yang akhirnya saya tidak kirim. Gitu Bang. Ya, jadi tapi gini, kita harus klarifikasi dulu ya, karena ini di channel-channel banyak orang dan kurang ada RH di sini. Kalau kita bilang prabayar pasca bayar itu istilah saja. Bukan itu istilah aja. Bukan kita bicara tentang cair-cair tadi, bayar-bayar tadi, karena itu kan sebagai orang hukum kita harus membuktikan ya. Tetapi betul. Itu cuma istilah saja. Nah, pertanyaan kita adalah setelah nanti ini bagian terakhir ya, mungkin dua untuk Pak Gro sama Mas Roy ya. Dengan adanya Rismon membelot ini dan tanda kutip ya, membelot dulu saya pakai tanda kutip ya. Itu kira-kira bagaimana nasib kasus ini secara umum, dan kemudian juga nasib tentu Troy, Tifa sama Roy. Saya nggak mau bilang Roti. Iya. Wah, makanya Troy, Tifa dan Roy, karena sebenarnya kan 3 orang inilah yang melakukan penelitian dan membuat buku. Kalau klaster 1 karena mereka membuat statement tapi tidak melakukan penelitian. Nah, tapi klaster 2 mereka membuat penelitian dan membuat statement juga. Silakan Pak Ugra mungkin. Iya. Dalam satu proses peradilan itu, atau biasa dikenal dengan criminal justice system, kan ada proses mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan dan pengadilan. Dan saya yakin penyidik, kemudian penuntut umum atau jaksa atau hakim di pengadilan juga membaca hukum acara pidana baru. Berkaitan dengan restoratif justice, ya, saya yakin bahwa jaksa pasti akan menanyakan, ini berkas perkara pertama yang dikirim itu pasti tersangkanya 8. Kemudian merubah menjadi kemarin tinggal 6, kemudian tinggal 5. Nih bagaimana caranya? Saya tidak pernah menemukan seperti ini. Kalau RJ-nya diterima ya, ini kan belum sampai kita sekarang ini belum ada pemberitaan bahwa RJ-nya diterima. Iya, kan ada Pak Eki sama Pak Dami Hari Lubis kan sudah SP3. Ya. Berarti RJ-nya sudah selesai. Berarti jaksa akan pasti menanyakan, berarti bagaimana dengan yang lain? Ini kan satu berkas perkara ada 8.
kemudian dikurangi dengan cara dikurangi RC. Aturan di hukum acara pidana tidak ada, dan pasti akan dikembalikan lagi oleh jaksa. Dan perkara ini tidak akan pernah bisa masuk karena sudah dilaporkan juga dimintakan penetapan pengadilan. Kalau dalam criminal justice system tadi, dalam penegakan hukum pidana ini, ketiga-tiga lembaga tadi, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, mempunyai sikap yang sama, ya kita sangat sayangkan bagaimana hukum acara pidana yang baru ini kok bisa diberlakukan dengan cara kompromi. Itu seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Ya. Saya rasa seperti itu penjelasan saya. Iya, kita memang bicara mengenai kalau pihak sana kan mengatakan berdasarkan pasal 361 huruf A, maka karena ini sudah dalam masa penyidikan, masih menggunakan KUHP yang lama berdasarkan aturan peralihan tersebut. Tetapi yang perlu diketahui, KUHP lama tidak ada mekanisme retroaktif justice-nya. Dan untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kemarin menggunakan Perpol, peraturan kepolisian. Tetapi kalau karena saya juga orang hukum, mengatakan harusnya tidak bisa. Karena kalau mau dihidupkan KUHP yang lama, itu kan perintahnya dari KUHP yang baru. Begitu KUHP lama tidak mengatur, ya harus dikembalikan lagi ke KUHP yang baru sebagai bentuk hukum yang sejajar. Karena kalau diturunkan ke bawah, itu tidak apple to apple sebenarnya. Jadi tidak bisa menghidupkan sesuatu yang tidak seimbang, tidak sejajar begitu. Jadi penyidikan itu, penegakan hukum tidak dikenal dengan istilah hybrid. Ya. Menggunakan KUHP lama dan KUHP baru kan. Ya. Kalau memang menggunakan KUHP lama berarti tidak ada RC. Ya. Tidak ada permintaan maaf. Ya. Nah, kemudian kalau menggunakan peraturan Kapolri Perkap nomor 6 2019 tentang penyidikan tidak pidana, atau ada peraturan Kapolri tentang RC, ini kan sudah ada hukum acara pidana yang baru. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 nih. Ya. Ya berarti otomatis Perkap tadi udah tidak berlaku lagi, harus bikin Perkap baru yang sesuai dengan KUHP yang baru seperti itu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada penegakan hukum yang hybrid. Ya. Bisa menggunakan BBM, bisa menggunakan listrik, seperti nggak bisa. Penegakan hukum ya tetap harus satu. Kalau BBM ya BBM, kalau menggunakan listrik ya listrik seperti itu. Ini ibarat kendaraan ya. Mas Roy ya, kelihatannya orang mengkhawatirkan bahwa Rismon akan menjadi ahli mahkota dan tanda kutip akan membantah apa yang Mas Roy katakan 99,9% palsu, apa yang Dr. Tifa katakan menurut matematika Bayesian bahwa 92,37% tidak sama antara foto di ijazah dan foto Jokowi sebagai presiden, dan itu kemudian dibantah dengan seorang Rismon yang barangkali bagi Jokowi lebih valuable ketimbang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang tentu tidak bisa memberikan tandingan apa-apa dari pernyataan Mas Roy. Silakan Mas. Sekali lagi saya senyum saja. Semoga harapan dari masyarakat dan doa dari kita bersama itu bisa kemudian menuntaskan. Kenapa? Ya, tidak semudah itu. Ya, Rismon nanti bisa diangkat menjadi saksi mahkota itu kalau dia statusnya tersangka, atau menjadi ahli kalau dia sudah dibebas sama mahkota. Ya, kan sudah di sana kan sudah ada ahli-ahlinya. Dan saya dengar tadi statement dari beberapa orang-orang yang sekarang lagi berada di Yamaguchi yang akan mengatakan mereka menolak keras itu kalau Rismon akan dijadikan ahli. Ya, di samping itu tolakan keras juga pasti akan terjadi di kita, orang yang sudah tidak berintegritas ya. Kemudian ya saya sih terus terang masih berpraduga baik, moga-moga gelarmu itu asli ya. Tapi kalau itu memang ternyata nanti di selidik panjang perkara itu bisa disidik atau tidak di Indonesia ya, karena kan sebenarnya ada peluang untuk itu tidak diproses, ya tetap masyarakat akan melihat bahwa hal yang sangat-sangat tidak pas lah kalau itu bersaksi. Tapi nggak apa-apa lah, saya tunggu saja ya. Itu silahkan kalau mau mendebat silahkan, atau juga yang mau didebatkan ilmunya juga beda ya gitu. Digital forensik itu hanya merupakan bagian kecil dari ilmu telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Mau coba-coba bicara soal fotografi saja, bicara soal vokal saja udah salah besar ya, diketawain nanti ya gitu. Forensik aja, dan forensik itu hanya menjadi bagian sangat kecil. Sekali lagi saya senang mengutip kalimatnya Bung Karno, bagian yang sangat kecil kayak sebutir jirah
yang ada dalam revolusi. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Ya. Oh iya, Oke, silakan. Oh, iya, Pak. Jadi begini, berkas perkara itu kan sudah pernah dikirim dari penyidik ke kejaksaan. Iya, iya, iya. Kemudian kalau ada isu yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan yang baru dari Pak Rismon tadi, apakah mungkin Dicabut gitu. berita acara Pak Rismon yang kemarin tersangka Iya. dicabut, dirobek, diganti, Iya. manipulasi berkas perkara, kena masalah baru lagi. Iya. Ini hal yang sangat sulit ini. Jadi jangan main-main. Apakah mau diterbitkan SPDP baru? Apa sih SPDP? SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, itu adalah langkah awal dari adanya laporan polisi. Nah, kalau ada SPDP baru, laporan polisi yang baru mana? Kan nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ini ada manipulasi karena sudah RJ dirubah, berita acara pemeriksaan tersangka dirubah menjadi ahli atau saksi ahli seperti itu. Ya. Menarik begini, tambahan buat Pak ini dulu, Pak Ugro dulu sebentar, itu menarik ya. Pak Ugro, kan tadi kan sudah disampaikan perkaranya sudah dilimpahkan, tapi dianggap tidak lengkap, lalu dikembalikan P19. Nah, sekarang untuk menuju P21, tiba-tiba tidak ada lagi respon di situ sebagai tersangka atau Hilang. mungkin ya hilang. Kemudian ya pokoknya yang dikembalikan itu berbeda dengan yang Ya, pertama yang diteliti. Itu gimana konsekuensinya? Ya seharusnya rekan-rekan penasihat hukum dari Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan 3 yang lain ya, Iya. itu segera membuat surat ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Oke. Perlu dieksaminasi, perlu diawasi tentang berkas perkara yang menyangkut 310, 311 laporan Pak Jokowi. Oke. Sehingga ini nanti akan dikawal ketat oleh Kejaksaan Agung nanti. Oke, kita lakukan itu. Silakan Pak Janes. Ada tambahan? Pak Janes ini komentar saya, Pak. Nih, sebentar dulu dong. Pak Siapa? Janes ini Jelaskan. siapa dia, ya kan? Pak Janes ini rupanya manajemen Gibran Endgame juga atau gimana? Yang paling banyak menjual bukunya. Oke, silakan. Manajemen Gibran Endgame juga. Silakan Pak Janes. Saya hampir 4.000 buku yang saya jual sendiri. Tapi sampai sekarang itu pun udah jasa saya untuk menjual itu tidak dibayar sama si Rismon, itu dibawa kabur duitnya. Asli itu. Jadi saya juga pengen mengomentari sedikit yang masalah. Sorry, maaf. Saya harus klarifikasi. Pernyataan Anda itu benar ya? Benar, bahwa Pak, benar. 4.000 jual buku dan kemudian uangnya komisi Anda tidak dibayarkan ya? Belum Oke, dibayar. belum dibayarkan ya? Yang Belum dibayarkan. belum Oke. dibayar. Oke. Nah, jadi tadi masalah Pak Rismon, apa yang tadi di tayangan tadi di TV tadi yang mengatakan Termuli itu Rismon akan menjadi saksi ahli dari kami. Ahli apa? Ahli membuktikan, menganalisa yang palsu, sementara yang ahlinya itu ijazahnya palsu juga. Jadi palsu menganalisa yang palsu. Itulah Termuli yang mau dibuat itu. Sementara ini nggak bakal naik ke sidang, ini nggak bakal pengadilan, udah ke-19, udah jatuh tempo, udah nggak ada lagi, udah ada luarsa itu. Sebetulnya dipaksakan ini. Pak Jokowi ini semacam kayak mana? Sampai ada beredar bahwa Dr. Tifa katanya BRJ banyak yang menyebarkan hoax-hoax itu. Tadi Dr. Tifa udah terima kasih Bu Dr. Tifa sudah membuat statement yang seperti itu. Kita tetap berlabuh, berkapal, kita tetap berjalan sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Walaupun si Rismon di tengah laut nyebur ke laut, ya, nggak apa-apa itu, siap. Oke. Tadi Dr. Tifa jelas mengatakan bahwa kalau masih ada orang yang standing untuk kebenaran maka masih ada harapan. Ya. Dan dia mau standing untuk itu. Jadi dan Mas Roy juga serta kita semua mau standing untuk kebenaran semua. Tetap terus. Yang walaupun dalam perspektif sana dia Rismon katanya sudah sadar gitu ya. Tapi bagi kita jelas bahwa Rismon harus dibedakan setelah dan sebelum tanggal 11 Maret 2026. Rismon sebelum tanggal 2 Maret 11 Maret adalah Rismon yang kita kenal, yang genuine, yang mengungkapkan bahwa 11.000 triliun ijazahnya palsu, dan itu kita yakini merupakan statement dan hasil penelitian tanpa tekanan. Tapi Rismon setelah tanggal 11 Maret itu adalah Rismon yang berbeda, berbalik arah 180 derajat, dan mudah-mudahan bukan Rismon dalam tekanan tapi Rismon dalam kemelut, nggak tahu juga kita ya. Pokoknya intinya adalah dengan Rismon tidak mengkomunikasikan hal seperti ini berarti kan
ada sesuatu yang dia ingin sembunyikan, dan ini justru tidak baik dalam hubungan klien lawyer klien, makanya kemudian kita putuskan dan kemudian kita bentuk yang baru, Troya, Tifa Royce Advocate. Begitu sobat era sekalian ya. Pembicaraan tengah malam kita ya, ini malam ke-28. Inna anzalnahu fil lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar, ya kan, lailatul. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kemudian kita bisa berlebaran di kampung halaman. Saya kira besok atau lusa pada mudik lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Aduh. Ini berkas perkara itu dilematis, jaksa dilematis. Kalau udah dikurang-kurangi gitu. Iya pasti nggak bisa dihapus, nggak bisa. Kalau salah satu petunjuknya jaksa kemarin yang saya dengar itu kan malah suruh nyari keterangan lagi soal Egy Sujana sama Anu kan sudah di SP3. Iya nggak bisa. Nah, iya. Karena di dalam perkara lokus dan tembusnya itu kan 22 Januari dan jadi kurang itu di situ. Jadi harus kita